belakangan yang mungkin teman-teman lihat juga. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya berkaca banyak potensi-potensi siswa yang memang harus kita kembangkan, karena salah satu keterampilan abad 21 itu adalah communication ya, dan kolaborasi, critical thinking, dan kreatif. Mereka harus pandai berkomunikasi. Saya melihat banyak permasalahan-permasalahan saat ini terjadi karena komunikasi kurang baik, dan begitu juga sebaliknya, banyak permasalahan-permasalahan besar selesai ketika komunikasi itu baik. Jadi kita berharap siswa yang tamat dari sekolah ini memiliki skill komunikasi yang baik, dan mungkin salah satunya bisa kita lakukan melalui bagaimana mereka bisa menyampaikan ide, gagasan melalui podcast. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini ke Bapak, mudah-mudahan ini bisa saya buat, bisa saya lanjutkan. Jadi untuk kegiatannya itu saya akan coba rancang satu hari nanti setelah pulang sekolah, menghadirkan siswa sebagai narasumber. Podcast itu kan obrolan yang disiapkan ya. Jadi di sana nanti dilatih siswa bagaimana mereka menyampaikan idenya, apa kebutuhan belajarnya, dan saya diharapkan dengan dia mengikuti kegiatan ini muncul percaya diri, dan diharapkan nanti mereka lebih aktif berdiskusi di kelas, lebih pede untuk tampil dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang ingin saya buat gitu Pak, yang ingin saya buat. Saya juga melihat di TKJ itu ada rencana juga dulu membuat podcast di jurusan, tapi saya mungkin lebih ke mata pelajaran saya mungkin di awal dulu. Saya ingin melihat apakah dengan kegiatan seperti ini keberanian siswa muncul, kemudian public speaking yang baik, sehingga nanti kedepannya ini akan berguna bagi mereka setelah menamatkan pendidikan di sekolah. Ini mungkin itu Pak gambaran sedikit yang ingin saya coba rancang, mungkin berkolaborasi dengan kampanye lain nantinya. Mohon saran dan masukan dari Bapak. Kamu dulu? Ya Pak dulu. Wah. Iya, ya luar biasa ya apa yang disampaikan Pak Arisman, dan alhamdulillah penyampaian Pak Arisman itu setahu saya sudah kita cover di RKA kita. Nah, jadi alat podcast sudah kita masukkan, dan podcast itu memang benar akan kita hidupkan, karena ini sarana juga, apalagi bentar lagi kita akan menghadapi PPDB. Nah, sehingga dengan media ini kita bisa menyampaikan informasi-informasi, dan mungkin orang tua, calon siswa tidak lagi perlu berbondong-bondong ke sekolah. Nah, cukup dengan membuka YouTube kita atau apa kita, dia bisa mendengar informasi dan memahami apa yang mereka persiapkan itu. Nah, tapi yang dibilang Pak Arisman ya itu tadi, media itu tidak akan kita gunakan hanya untuk promosi saja, tapi untuk bagaimana tadi ya mengembangkan talent ya, talent atau bakat yang ujung-ujungnya seperti tadi menjadikan anak percaya diri. Nah, kenapa? Karena ya guru sama juga. Dulu PTK ya, penelitian tindakan kelas itu adalah suatu cara bagaimana guru itu seakan-akan profesional, guru-guru itu seakan hebat gitu. Nah, tapi dengan seakan hebat itu memang akhirnya jadi hebat. Nah, kenapa? Karena banyak faktor, ya kan? Nah, apa faktornya? Ya, kalau kita nggak ada penelitian pasti kita punya harus literasi. Tidak ada, kalau nggak punya buku berarti kan harus baca di pustaka, kemudian cari kopi dan lain sebagainya. Nah, dengan itu saja itu sudah suatu perbuatan positif atau perilaku positif baik ya. Nah, untuk itu jadi seakan-akan hebat, nah akhirnya memang menjadi hebat ya. Nah, seperti itu.
Nah, apa yang dibilang Pak Arisman, ya itu yang memang akan kita apakan. Nanti kalau siswa sudah kita tanya tentang karakternya, tentang bagaimana perilaku baik, tentang bagaimana belajar jadi siswa yang baik, maka dia ucapkan. Nah, kita harapkan ucapannya itu akan menjadi perbuatan. Nah, itu dia. Kita kalau sudah ngomong, itu jadi beban, ya kan? Jadi tidak omong-omong gitu kan, tidak omong doang gitu. Nah, ini luar biasa, dan ya insya Allah program itu di tahun ini kita cover ya di rencana anggaran sekolah kita. Mudah-mudahan begitu nanti Arkas kita sudah diverifikasi, nah ini action ini akan kita mulai. Jadi tidak Pak Arsene aja nanti yang apa, kita bagi nanti ini wakal gimana apa yang disampaikannya gitu kan. Dulu lain ada tim media center. Media center kita ya. Oke. Saya rasa itu ya dari saya, silakan lanjutkan Pak. Terima kasih Pak Jun, kemudian Pak Arisman. Sebenarnya program yang sudah Pak Arisman, yang akan Pak Arisman buat ini secara kecil-kecilan memang sudah kita laksanakan, khususnya pada saat kita melaksanakan kelas meeting ya. Kelas meeting itu kemarin OSIS itu sudah melakukan, tapi masih secara sederhana. Nah, terima kasih Pak Arisman, program yang sangat baik. Namun kami berharap tentunya program ini nantinya tidak terfokus di TKJ ya, ini tentu harus ke semua lini kan, ke semua jurusan. Kenapa? Karena memang ya di kurikulum Merdeka itu pembelajaran ini kan tidak berpusat pada guru seperti itu. Pembelajaran ini berpusat pada siswa. Jadi diharapkan memang siswa itu diharapkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, memang permasalahannya anak-anak ini kadang-kadang mungkin dia punya talenta, tapi karena tidak diberi kesempatan oleh guru untuk berbicara, dan mungkin setiap anak mulai berbicara itu guru sudah langsung mengejas gitu. Jadi anak-anak tidak tumbuh lagi ya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka ini, kurikulum kita laksanakan ini, atau kita mengenai pada pembelajaran berpusat pada peserta didik, nah ini akan sangat baik. Jadi anak-anak bisa mengeksplor ya, bisa mengeksplor apa yang dia miliki. Banyak kok anak-anak kita yang pandai berbicara dan sebagainya. Nah, memang di SMK ini kan juga bukan diharapkan hard skill-nya kan soft skill-nya ya kan. Karena memang terserah dalam dunia kerja, ketika anak-anak melamar itu, ketika ditanya tentang soft skill-nya itu anak banyak gagal di situ. Nah, karena dia tidak pandai berkomunikasi, hanya menjawab ya apa adanya gitu. Jadi tidak bisa dia menjawab secara terstruktur. Nah, dengan adanya program Pak Arisman ini mungkin anak-anak sudah terlatih dengan berbicara secara terstruktur dan sebagainya. Jadi kami berharap program ini dijalankan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain juga kita kembangkan. Jadi terima kasih. Baik Pak Proskolan, Pak Kebetulan, terima kasih banyak. Ini semacam informasi juga bagi saya, ternyata ini sudah ada di sekolah yang akan dibuat, jadi mungkin saya bisa mengambil bagian sesuai dengan passion saya nanti. Jika diberi kesempatan, saya akan berkontribusi juga terhadap program-program tersebut. Saya berharap juga ini sangat juga bagi saya ya, motivasi juga bagi saya, ternyata program ini juga mendapat dukungan mungkin dari sekolah, dan bisa tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi itu aja Pak dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama mungkin bapaknya tadi. Saya diri kemudian tahu. Kadang-kadang kita dengan teman aja, kalau tak pandai ngobrol setelah malam. Pernah nggak kalian lihat orang cekcok cuma gara-gara salah paham? Itu yang salah apa? Komunikasinya, cara pembawaannya. Kadang niatnya udah baik, mau menolong nih, tapi karena penyampaiannya nggak bagus, Bapak izin sedikit bercerita. Niatnya udah baik. Ini yang pertama mungkin bapaknya tadi, siswa akan lebih percaya diri ya. Percaya diri, kemudian tahu. Kadang-kadang kita dengan teman aja, kalau tak pandai ngobrol setelah paham. Pernah nggak kalian lihat orang cekcok cuma gara-gara salah paham? Nah, Itu yang salah apa? komunikasinya, Komunikasinya. cara pembawaannya.
Ya, kadang niatnya udah baik, mau menolong nih, tapi karena penyampaiannya nggak bagus, ada temanya, niatnya udah baik. Ini yang pertama mungkin manfaatnya tadi siswa akan lebih percaya diri ya, percaya diri kemudian tahu. Kadang-kadang kita dengan teman aja, kalau teman lain orang salah paham kan? Pernah nggak kalian lihat orang cekcok cuma gara-gara salah paham? Nah, Itu yang salah apa? komunikasinya, Komunikasi ya. cara pembawaannya. Kadang niatnya udah baik, mau menolong nih, tapi karena penyampaiannya nggak bagus, nah iya dia. Niatnya udah baik. Ini yang pertama mungkin manfaatnya tadi siswa akan lebih percaya diri ya, percaya diri kemudian tahu. Kadang-kadang kita dengan teman aja, kalau tak pandai ngobrol salah paham kan? Pernah nggak kalian lihat orang cekcok cuma gara-gara salah paham? Nah, Itu yang salah apa? Atau kalian pernah disuruh guru ujian lisan nggak? Nah ya, kadang nih kita udah hafal nih, tapi pas menyampaikannya nggak pas, lupa. Jadi apa kita maksudnya mau membicarakan ini, tapi yang terkeluar di mulutnya lain lagi. Itu kenapa? Karena itu tadi, karena kita belum terbiasa. Nah ternyata berbicara itu juga ada seninya. Oke. Kemudian kalian pernah melihat podcast? nah, Pernah. Ada nggak podcast yang kalian suka yang favorit? Yang pernah? Ada. Ada ya? Yang dari mana? Persis ya? Itu tayang di mana? Oh, berarti cuma sekali. Yang berulang yang rutin ada nggak? Ada kalian tahu? Ada nggak? Tahu ya. Berarti kita belum tahu sekolah kita ada atau enggak. Kira-kira kalau di sekolah kita ini dibuat, bagaimana pendapat kalian? Coba satu lah, silakan. Yang lain coba. Kalau kita buat podcast di sekolah kita ini, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Nah, Mas Taufik lagi. menurut saya bagus Pak, karena dapat mengasah keterampilan public speaking bagi siswa dan meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa. Kemudian ini kan program dari kita sudah. Baik, berarti ada lah manfaatnya ya. Ada yang lain ada pendapat kalau kita buat di sekolah kita nih? Kenapa yang perempuan? Gimana? Nah ini salah satu dapat yang terbaik ini kalau program ini berjalan 1 bulan 2 bulan kan banyak kejalan apa cepat kan banyak berbicara ya. Sekarang mungkin masih malu ya. Oke silakan yang mau kasih kesempatan. Kalau kita buat di sekolah ini gimana? Kalian setuju? Kemudian kalau ini yang pertama mungkin manfaatnya tadi siswa akan lebih percaya diri ya, percaya diri kemudian tahu. Kadang-kadang kita dengan teman aja, kalau tak pandai ngobrol salah paham kan? Pernah nggak kalian lihat orang cekcok cuma gara-gara salah paham? Nah, Itu yang salah apa? komunikasinya, Komunikasinya ya. cara Nah, pembawaannya. pembawaannya. Kadang niatnya udah baik, mau menolong nih, tapi karena penyampaiannya nggak bagus, nah iya dia. Niatnya udah baik bidang TKJ. Ya. Kalian juga ada nilai plusnya. Ketika tamat nanti, jangan kan tamat dulu, ketika magang lah sebenarnya. Ya. Kan kalian magang nanti nih, misalnya di perusahaan A. Di sana kan bukan hanya anak SMK 4 aja, ada dari sekolah lain. Di sana kalian sudah mulai merasakan persaingan. Ya. Kalian sudah mulai merasakan lingkungannya, sudah ada dinamikanya. Nah, ketika kita merasa bersaing, kita akan tunjukkan dong kelebihan kita. Nah, kelebihan kita bukan cari muka ya, bukan, jangan menjauhkan itu. Kelebihan kita tunjukkan kemampuan kita. Oh, kalian tunjukkan crimping saya bisa dalam waktu 5 menit selesai 100 kabel. Misalnya kan. Oh, ternyata sekolah lain juga kayak gitu. 5 menit mereka juga selesai 1 kabel. Tapi
nilai plus kalian selain kualitas kerja kalian bagus, skill komunikasi kalian juga bagus. Karena akan dilihat nanti, akan dinilai memiliki potensi. Jadi ini yang ingin bapak bangun dari diri kalian, kepercayaan diri, sikap, attitude yang baik. Nah itu yang penting ya. Karena kedepannya mengkrimping aja contohnya besok mungkin orang tidak pakai tenaga manusia lagi, udah mesin ya. Dan hasilnya akan jauh lebih baik ya kan. Atau setting IP addressnya bisa dari pakai robot nanti kan, atau setting Debian aja sudah ada Debian yang udah custom yang udah tinggal pakai lagi. Lalu kerja kita apa lagi kalau udah semua bidang pekerjaan diambil oleh mesin ya. Jadi ke depan tantangan makin berat ya, itu betul ke depan tantangan makin berat. Oh punya ilmu TKJ saja itu cukup, tapi akan lebih baik lagi dibantu dengan soft skill. Salah satu soft skill yang Bapak bilang adalah ilmu komunikasi. Itu yang tidak dimiliki oleh robot ya, itu yang tidak dimiliki oleh robot. Jadi kita setuju ya kalau program ini kita cut? Setuju. Jadi Bapak berharap kalau program ini berjalan akan ada dampak positifnya bagi kalian. Kalian lebih pandai, oh anak TKJ SMK 4 tuh kalau jago komunikasinya, kalau bekerja sama dengan tim SMK 4 kami merasa senang gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau memang ini bisa dibuat, kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih mampu tampil di depan umum. Nah, lalu apa saja menurut kalian kira-kira yang dibutuhkan kalau podcast ini dibuat? Skill apa saja yang dibutuhkan atau apa saja sumber daya yang kita perlukan? Kita perlu orang yang pandai edit nggak? Ya, editor ya. Di sini ada yang suka atau hobi ngedit video? Ada. Kameramen kita ya. Nah, skill ngedit video itu juga menghasilkan uang nantinya. Ya, bisa jadi side job. Kemudian kita juga butuh peralatan. Nah, itu nanti kita akan usahakan. Tapi kalau untuk skill ngedit video apa nggak cari orang lain lagi ya? Berarti dari kelas ini nanti. Ya. Nah, ketika podcast itu sudah besar nanti, ya akan banyak manfaat. Oke, silakan yang lain ada mau memberikan pendapat? Silakan. Silakan memberikan pendapat anak-anak sekalian. Isan? Terbayang programnya, San? Terbayang, tergambar untuk apa Pak Joko tadi? Terbayang ya. Ideal? Yang lain?